Selamat datang di Q&A Cewidan, di mana ini adalah program yang menjawab pertanyaan kalian seputar kekristenan. Bersama saya Regilo dan pada saat ini saya ditemani oleh Pendeta Daniel. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Pendeta Daniel. Baik, Mas Regilo. Ya, jadi kode saya panggil Koden aja. Jadi Koden yang hari ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita ya. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan kembali untuk para penonton. Kalian boleh menuliskan pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar dan kami akan pilih nanti dan akan nanti dijawab di video-video selanjutnya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Oke, Koden, pertanyaan pertama, Koden. Mengapa Allah di Perjanjian Lama itu terlihat kejam? Ya, sebetulnya ini sebuah pergumulan yang bukan hanya sekarang terjadi ya, tapi juga sudah sejak lama itu menjadi perdebatan, bahkan menjadi isu yang sangat serius di gereja. Kalau Regi Leo masih ingat ya tentang gerakan Marcion, sebuah tokoh di perkembangan gereja perdana yang betul-betul secara ekstrim menolak Allah dalam Perjanjian Lama, bahkan dia mengusulkan untuk tidak memasukkan kitab-kitab Perjanjian Lama dalam penyatuan Alkitab atau disebut dalam proses kanonisasi kala itu. Karena Marcion berpendapat bahwa Allah dalam PL itu sangat berbeda dengan Allah yang dijumpai dalam diri Kristus yang penuh dengan belas kasihan dan juga sangat cinta dengan damai begitu. Nah, sebetulnya pergumulan Marcion itu tidak bisa juga kita langsung abaikan. Karena itu juga masih menjadi pergumulan umat sampai saat ini. Kalau kita lihat dalam teks Perjanjian Lama, kita pun juga mesti mengakui bahwa dalam teks-teks Perjanjian Lama ada begitu banyak teks-teks yang mengandung kekerasan. Pak Yongki Karman, ahli Perjanjian Lama yang mengajar di STFT Jakarta saat ini, dia menuliskan buku dalam Bunga Rampai Perjanjian Lama. Dia menjelaskan bahwa ada 300 kata perang dalam Perjanjian Lama. Dan kalau kita mau jujur melihat, ada begitu banyak gambaran-gambaran teks-teks kekerasan yang muncul ketika Allah misalkan membela umat Ibrani kala itu ya, yang berperang melawan musuh-musuhnya kala itu. Bahkan kita melihat bagaimana Nabi Elia yang Allah perintahkan untuk membantai Nabi Baal ya, yang di sana dengan disembelih begitu. Itu sebuah teks yang suka nggak suka, mau nggak mau kita mesti baca sebagai satu narasi sejarah atau narasi kesaksian iman dalam Perjanjian Lama. Bahkan kalau kita mau jujur melihat dalam Perjanjian Baru pun juga mengandung teks kekerasan ketika Yesus disalib. Ini juga menjadi sebuah tuduhan juga bahwa kok tega sekali gitu ya Allah mengorbankan anaknya gitu ya, mengorbankan diri Kristus itu untuk dibunuh begitu. Apakah berarti Allah haus darah? Apakah berarti Allah kemudian suka dengan kekerasan? Bahkan sempat juga ada buku yang juga sempat heboh kala itu. Nah, kisah-kisah kekerasan ini memang bisa menjadi berbahaya kalau kita baca secara harfiah sebagai pewahyuan Tuhan yang harus dilakukan. Ini sudah terjadi di banyak peristiwa ya, seperti misalkan ada beberapa kelompok Kristen radikal juga yang rela membunuh siapa saja begitu. Bahkan juga ada orang Kristen sendiri di Indonesia yang membenarkan sikap rasisnya dengan dasar teks ketika Allah menyatakan bahwa seorang Yahudi harus mengawini orang Yahudi, tidak boleh bergaul dengan bangsa lain di dalam hukum Keyahudian. Itu dia pakai mentah-mentah sebagai dasar sikap rasisnya kepada suku lain yang tidak sesuku sama dirinya. Ini real. Nah, terus bagaimana kita melihat figur Allah?
Apakah Allah memang kejam? Apakah Allah memang seperti itu? Nah, kita mesti melihat, Leo, dengan jelas bagaimana figur Allah memang dalam perjanjian lama, dalam konteks yang kala itu sedang berperang, dalam situasi kehidupan umat kala itu yang harus mau nggak mau berperang. Karena kalau mereka tidak berperang, mereka akan musnah. Karena pada masa itu beda dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang kan ada kesepakatan dunia bagaimana menjaga setiap batas wilayah dengan damai begitu ya. Kecuali beberapa negara yang sedang perang sekarang ini yang mereka melanggar perdamaian itu. Tapi pada waktu itu belum ada kesepakatan damai. Jadi pilihannya adalah kau perang, kamu survive. Kamu nggak perang, kamu mati. Itu pilihannya kala itu. Nah, sehingga dalam kitab PL kita bisa membaca bagaimana kesaksian umat yang kala itu harus berperang, melihat dan mempersaksikan bagaimana Allah itu terlibat dalam situasi pergumulan perang mereka. Sehingga figur Tuhan dalam perjanjian lama itu pertama-tama dilihat sebagai pahlawan perang atau divine warrior, pahlawan ilahi perang. Sehingga Tuhan itu juga sering dianggap sebagai bangsa lain, sebagai dewa perangnya orang Yahudi. Kala itu ya, situasi itu. Nah, itu menjadi sebuah kesaksian iman bagi umat kala itu, bagaimana Tuhan itu menjadi figur pahlawan perang, panglima perang mereka, yang menyertai, memberkati mereka dalam menumpas setiap musuh-musuh yang ada. Tentu kalau kita baca di saat ini menjadi hal yang nggak mudah gitu ya, karena bisa jatuh pada situasi tadi, pandangan tadi, bahwa Allah kok jahat, Allah kok seperti itu. Nah, terus bagaimana kita mengatasinya? Tentu teks itu mau nggak mau harus ditafsir. Kita nggak bisa membiarkan teks itu kita baca secara mentah-mentah, harus perlu penafsiran. Nah, persoalannya adalah dalam menafsir itu juga kadang-kadang orang bisa bisa tidak sadar bahwa ada blind spot dalam tafsiran itu. Ini mohon maaf kalau sedikit berat ya teologis, karena dalam menurut John Renard gitu ya, saya akan kupas sedikit. Dia ini dalam bukunya tentang exegesis dan violence, dia bilang begini ya, bahwa kita mesti melihat teks-teks kekerasan dalam kitab itu harus dibagi dua kategori, Leo. Yang pertama itu kategori deskriptif, ya, dan kategori preskriptif. Nah, kategori deskriptif itu kita melihat narasi perang dan pertempuran historis itu menjadi penting bagi cerita atau sejarah kemunculan atau pembentukan komunitas. Ya, bagaimana itu menggambarkan ketika kamu menang perang, ketika Israel, misalkan Israel kuno ya, bukan sekarang ya, Israel kuno itu lepas dari perbudakan Mesir, mereka mengalahkan bangsa-bangsa lain, mereka akhirnya terbentuk dan menjadi menjadi stabil sebagai sebuah negara kala itu, sebuah bangsa. Mereka bisa punya tanah kala itu yang mereka maknai bahwa itulah janji Tuhan dalam komunitas mereka, dan mereka bisa stabil karena apa? Mereka perang. Dan mereka menang perangnya. Kalau mereka kalah perang, mereka akan musnah. Itu kategori deskriptif menurut John Renard. Nah, Renard bilang bahwa teks-teks kekerasan dalam kategori deskriptif ini tidak serta-merta kita harus baca sebagai pembenaran atau pengutukan tentang kekerasan. Karena kala itu mau nggak mau harus melalui jalan peperangan. Nah, dalam deskripsi ini, maka narasi perang yang kita baca dalam teks PL, karena dia bukan bicara soal menangkap soal perang, maka kita baca bagaimana tadi ya peran Tuhan tadi dalam situasi mereka yang harus mau nggak mau berperang. Itu yang kategori pertama. Nah, kategori kedua, preskriptif, itu teks yang mengandung petunjuk-petunjuk kekerasan yang memang digunakan dalam ritual.
Jadi Renat juga mesti dia bilang bahwa kita pun juga mesti melihat bahwa ritual pada masa itu juga mengandung kekerasan. Misalkan hewan korban yang disembelih, darahnya dipercikan di dahi umat kan, supaya mereka itu simbol mereka itu telah dibayar oleh domba-domba itu atau oleh hewan itu. Lalu kemudian Tuhan juga pernah memerintahkan sebuah perintah yang mengandung kekerasan kejaman. Misalkan anak Abraham ketika dia punya anak disuruh Allah untuk disembelih gitu ya, meskipun pada akhirnya enggak kan. Tapi itu menunjukkan bagaimana kategori-kategori bahwa ini ada muncul nih sifat-sifat kekerasan itu. Atau misalkan nazarnya Yefta ketika dia bilang siapa yang keluar itu akan persembahkan atau anak perempuan yang keluar kan, lalu kemudian dipersembahkan dengan cara dibunuh begitu ya. Ini kategori yang harus dilihat oleh Reinhard. Terus bagaimana? Nah, sekali lagi kembali kepada penafsiran. Nah, penafsiran itu yang saya bilang di awal itu juga bisa menjadi blind spot kalau kita nggak hati-hati. Misalkan kalau seandainya kita jadikan teks itu sebagai teks yang menjadi perintah Tuhan langsung untuk membunuh musuh-musuh kita gitu ya, itu kan bisa menjadi bahaya begitu ya. Atau kita yang paling sekarang jelas lah perang antara Israel dan Hamas Palestina begitu kan. Kita udah jelas sekali melihat banyak orang Kristen itu nggak bisa melihat dengan objektif gitu ya. Mereka hanya berpikiran secara sempit bahwa oke, orang Kristen itu membela Israel, sedangkan Muslim itu membela Palestina. Padahal itu bukan perang agama begitu ya. Ini juga bagi kalangan agama lain juga yang memandang bahwa Israel itu sama dengan orang Kristen. Padahal nggak begitu, saudara. Di Israel itu pun juga, di Palestina itu pun juga ada kelompok-kelompok Kristen yang juga teraniaya karena rudal dari Israel. Nah, ini menunjukkan bagaimana tafsir ini bisa membuat kita tidak bisa melihat dengan objektif gitu ya. Atau misalkan tafsir yang lain. Ketika kita melihat bahwa dalam teks sejarah itu kita kemudian merohanikan teks itu ya. Merohanikan bahwa oh ya, wajar ketika misalkan Allah memberikan perintah tentang membantai seluruh penduduk Kanaan begitu. Lalu kita dengan gampang kita merohanikan bahwa ya itulah supaya Israel itu punya tanah seperti janji Tuhan begitu ya. Kita kemudian mengabaikan korban-korban di sana. Kita kemudian mengabaikan tentang darah yang di sana. Maka ini nggak bisa. Ini bisa menjadi jebakan-jebakan yang kita merohanikan sesuatu tapi kita batak pada kemanusiaan. Nggak bisa. Nah, karena itulah muncul beberapa cara untuk menafsir dengan baik. Ini ada usulan dari tokoh bernama Jonathan Sacks. Dia itu nulis buku begitu ya. Di bukunya Not in God's Names, Confronting Religious Violence. Dia bilang begini bahwa kita mesti hati-hati tentang melihat teks-teks dalam kitab begitu ya. Kita mesti punya kebijaksanaan dalam menafsir teks kekerasan. Jangan sampai kita kemudian menjadikan teks itu menjadi wahyu yang terus kita bawa sampai sekarang. Wahyu itu berlaku terikat waktu kala itu dan tidak bersifat kekal. Jadi kita mesti bedakan nih ya. Wahyu Allah pada waktu itu dan wahyu Allah yang timeless gitu. Itu usul dari Sacks. Nah, karena itulah kemudian ada satu tawaran untuk bisa menafsir teks-teks kekerasan itu dengan bingkai cinta kasih Allah, gitu ya. Dengan bingkai spiritualitas kasih Allah dalam relasi persahabatan. Jadi kita mesti melihat dengan jeli bahwa teks itu nggak bisa lepas dari konteks kala itu. Teks itu nggak bisa dilepaskan dari situasi kala itu. Maka ketika kita melihat
figur Allah yang kejam pada kala itu, saya pikir kita harus pisahkan figur Allah kejam itu. Kalau kita melihat situasi kala itu bahwa umat mau nggak mau mesti berperang, maka apakah Allah itu disebut kejam? Kita bisa melihat bahwa Allah itu mengasihi umatnya. Sehingga ketika umat itu harus menghadapi situasi perang seperti itu, misalkan begitu ya, kita melihat bagaimana Allah itu terlibat dalam proses kehidupan umat kala itu. Jadi itu yang harus kita lihat. Penafsiran teks itu mesti kita baca. Sekalipun kita mesti juga menyadari dan juga mengakui bahwa ada unsur kekerasan di situ. Dan kitab PL itu nggak bisa kita baca berhenti di PL. Leo, kita mesti membaca utuh sampai perjanjian baru. Karena kita orang Kristen kan disebut sebagai umat perjanjian baru ya. PL itu ada sebagai satu historis perjalanan iman Kristen, tapi kita nggak berhenti di situ. Kita teruskan sampai kemudian ketika Allah mengakhiri kekerasan itu dalam jalan Kristus yang damai itu. Itu yang menjadi kacamata kita melihat seluruh rangkaian historis umat Allah itu dalam kacamata kasih Kristus itu. Oke. Semoga ini nggak bikin bingung ya. Oh ya. Aman. Ya simpelnya kalau kita menafsirkan kekerasan itu kita nggak boleh melepaskan dari konteks lah ya. Gitu ya. Iya. Nggak boleh terlalu buru-buru ya. Jadi memang kalau kita sebut sekarang itu namanya hermeneutik ya. Iya. Ilmu tafsir Alkitab ya. Gimana kita itu nggak boleh namanya itu melepaskan teks itu dari konteksnya gitu. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Jika Tuhan baik, mengapa banyak hal buruk terjadi dalam hidup saya? Hidupmu. Ya, saya mewakili yang lain. Ya, supaya lebih personal saya pakai ya, hidup saya gitu ya. Ya ini pertanyaan sekali lagi yang sulit juga dijawab nih. Ada satu buku sih, apa namanya? Ya kalau seandainya gini ya, kalau hidup kita itu tidak baik gitu ya, hidup kita itu berantakan, kita mungkin sebagai orang yang tidak pernah hidup dengan benar sesuai dengan firman Allah, ketika terjadi sebuah peristiwa nggak baik, orang itu akan segera mengatakan bahwa ya mungkin karena saya banyak dosanya, jadi mungkin Allah sedang negur saya gitu ya. Tapi ketika itu terjadi pada satu kehidupan orang yang baik, orang yang saleh, orang yang tidak dibilang tidak bercela lah ya, dalam menjalani kehidupan berimannya, tentu ini menjadi persoalan. Seperti misalkan kisah Ayub itu ya, yang sering orang pakai begitu. Nah ini juga dialami oleh seorang rahib, sekali lagi rahib Yahudi, Kusher namanya. Saya lupa depannya apa gitu ya. Dia itu mengalami sebuah kisah tragis ketika anaknya sakit dan kemudian dia berdoa sama Tuhan tapi anaknya tetap mati. Ya, Harold Kushner namanya, Harold Kushner. Dia tulis buku namanya When Bad Things Happen to Good People. Di situ dia mencurahkan atau dia menggumuli tentang di manakah Allah yang baik itu. Ketika saya hidup sebagai rabi, sebagai imam, dia melayani Tuhan, dia menyerahkan anaknya pada Tuhan, tapi kenapa tetap mati anaknya? Dia bertanya gitu ya, kenapa kejadian buruk itu terjadi pada orang baik? Apakah Tuhan tidak baik? Nah di situ kemudian Kushner menemukan sebuah jawaban bahwa ya dalam keadaan yang, ya ini bukan berarti saya klise ya, tapi dia mengatakan bahwa dalam pergumulan kita itu kadang-kadang memang kita nggak menemukan jawaban. Tapi di tengah pergumulan yang tidak kita mengerti itu, pada akhirnya kita bisa mengerti bahwa Allah itu baik. Ini sesuatu hal yang apa ya? Hal yang
kalau pemirsa YouTube sekarang lagi sedang punya pergumulan lalu dengar apa yang saya ngomong pasti akan bilang apaan sih begitu ya. Orang saya masih bergumul kok. Iya memang. Tapi sebergumulnya Anda atau saya atau Leo saat ini yang dialami, sadar nggak sadar, itu Allah tetap menjaga kita loh. Allah itu tetap menolong kita. Sekalipun situasinya nggak kita mengerti. Saya tidak mengkerdilkan perasaan ibu yang berduka ketika anaknya meninggal karena kecelakaan. Atau seorang suami yang menangis karena istrinya harus diambil karena sakit yang parah. Atau seseorang yang saat ini sedang mengalami PHK kerja atau masalah apapun gitu ya. Saya tidak mengkerdilkan masalah Anda, masalah kita. Tapi di sini kita melihat bagaimana karya Allah itu tetap bekerja. Ya, dalam Roma dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kembali kepada pertanyaan Leo, kenapa saya punya masalah ketika Allah itu baik? Masalah, nggak ada masalah. Itu bukan tergantung pada kebaikan Allah sebetulnya. Karena kita perlu menyadari bahwa ada beberapa masalah yang terjadi karena kesalahan kita. Atau salah orang lain yang berdampak pada kita. Itulah realita kehidupan. Ya kan? Sehingga kita harus betul-betul menyadari bahwa masalah yang saya alami ini memang karena salah Allah atau salah kita sebetulnya. Contoh lagi misalkan ya, orang yang kemudian di PHK misalkan. Apakah memang cara kerja dia nggak baik atau memang karena dia mengalami nggak adil misalnya gitu ya? Atau misalkan orang yang kena masalah ekonomi misalkan. Itu karena masalah dia yang kemudian kena tipu, karena dia mungkin kurang hati-hati, ya kan? Atau ada unsur karena dia mungkin gambling dalam investasi. Itu kan perlu digali ya Leo ya. Artinya adalah nggak semua masalah itu selalu kita salahkan bahwa ini salah Tuhan enggak. Kita juga mesti terbuka juga sama diri kita. Jangan-jangan masalah kita juga nih dalam mengambil pilihan, dalam mengambil situasi, dalam bertindak. Kita mungkin di jalan nggak hati-hati, akhirnya kita menabrak orang dan orang itu meninggal, membuat duka bagi keluarga lain. Itu pun juga ada salah juga manusia kan. Nah tapi dalam setiap momen yang bad things itu Allah tetap hadir. Sekalipun kehadirannya kita curigai atau kita kemudian anggap sebagai annoying, tapi Allah tetap hadir. Iya kan? Okay. Allah tetap kasih kita berkat kan. Semarah-marahnya kita sama Allah, apa Allah pernah stop berkatnya buat kita? Enggak pernah. Sekalipun kita mungkin nggak sadar akan hal itu. Tapi itulah justru menunjukkan bahwa kebaikan Allah yang akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Jadi dalam konteks yang sempit tadi ya, yang kecil tadi soal ada orang yang dia tuh ngambil pilihan yang salah atau dia itu kurang berhati-hati mengambil pilihan gitu misalnya. Itu jadinya nggak adil ya Kak. Misalnya dia yang ngambil pilihan tapi ketika itu salah dia malah nyalahkan Allah. Iya kan, gitu kan seringnya kan kita kan. Itu kan jadi nggak adil ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan terakhir. Mengapa Allah yang Maha Kasih itu malah menghukum umatnya? Menghukum umatnya dalam hal? Dalam banyak hal. Kayak misalnya, kalau kita lihat, ini kembali lagi ke konteks perjanjian lama misalnya. Misalnya umatnya itu misalnya menyembah dewa lain, misalnya ketika bangsa Israel dalam perjanjian lama. Satu Allah menghukum mereka dalam bentuk bisa bentuk invasi dari bangsa lain seperti itu. Ya, sebetulnya teks-teks itu pun juga perlu ditafsir juga ya. Hukuman Allah itu memang seringkali itu menjadi hukuman Allah karena respon kita yang menanggapi sebuah masalah atau bencana dalam kehidupan kita. Bangsa Ibrani kuno waktu itu mereka kan menyatakan kan, Musa menyatakan bahwa ya Allah marah karena kita menyembah Baal gitu misalkan. Sehingga kita
harus mengalami sebuah situasi yang sulit seperti itu. Apapun namanya, hukuman Allah, konsekuensi, tabur tuai, sekali lagi itu menjadi sebuah hal yang nggak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Contoh misalkan paling gampang, Anda tahu bahwa seandainya merokok itu membuat paru-paru menjadi sakit gitu ya, kan udah banyak nih ya. Bisa kena kanker, bisa kena sakit paru-paru, bisa kena apa itu. Anda tahu nih bahwa itu konsekuensinya. Tapi Anda tetap melakukan itu kan, gitu. Lalu ketika Anda terjadi sakit itu, lalu kita bilang, wah ini adalah hukuman Allah karena saya tidak menjaga kita. Itu kan bagian refleksi manusia kan, atas konsekuensi yang kita perbuat begitu. Artinya adalah kalau itu kembali kepada pertanyaan Leo yang mengatakan kenapa Allah suka menghukum manusia? Saya mesti koreksi, enggak. Kalau kita mau pakai big picture yang besar gitu ya, Allah hukum manusia karena dosa, ya itu karena prinsip ilahi yang kalau engkau berdosa yang kau mati. Tapi kan Allah tidak membiarkan manusia mati. Allah itu bahkan menebus manusia dalam diri Kristus. Sehingga melalui Kristus, penghukuman Allah itu menjadi bentuk pengampunan Allah. Jadi kalau dalam situasi kita saat ini yang sudah sudah mengalami fase ketika Kristus lahir, dia mati buat manusia, dia bangkit, dan sampai sekarang gereja terus mewartakan soal pengampunan dari Allah. Penghukuman Allah itu sudah ada jalan keluarnya. Jadi Allah nggak menghukum manusia lalu stop gitu ya. Tapi ada jalan keluarnya, itu apa? Pengampunan, anugerah, penyertaan dalam Kristus. Sehingga pengertian hukuman yang tadi disampaikan dalam pertanyaan ketiga itu saya lebih suka untuk merefleksikan itu sebagai konsekuensi atas perbuatan kita. Sehingga dalam kacamata pengampunan dan anugerah Allah, sekalipun kita jatuh dalam kesalahan kita dan kita mungkin menjalani konsekuensinya itu, tapi kasih Allah itu menyertai kita. Kira-kira sebesar ini jelas nggak, Leo? Jelas ya? Jadi contoh misalkan tadi, orang itu ngerokok, dia tahu bahwa itu merusak paru-parunya. Dia lakukan terus-menerus kan, sampai akhirnya dia kena cancer misalkan begitu ya. Itu konsekuensi akibat perbuatannya, ya kan? Mungkin orang itu mungkin akan merefleksikan ini hukuman Allah, merefleksikan. Tapi saya berharap bahwa hukuman itu akan luntur pengertiannya ketika dia mengalami kebaikan Allah. Ketika dia kuat dalam kemoterapi, ketika dia stop merokok dan dia mulai pola hidup sehat, ketika dokter udah kasih peringatan, dia merubah pola hidup sehatnya, dia makin sehat, dia makin baik. Refleksi dia yang awalnya hukuman Allah itu luntur menjadi anugerah Allah. Paham nggak saya? Oke. Jadi karena Kristus lah kita mengenal satu bahasa baru, bahwa memang ada hukuman karena konsekuensi kita, tapi ada anugerah, ada pengampunan, ada penyertaan yang membuat kita itu mampu untuk melewati konsekuensi itu. Itu kira-kira, Leo. Berarti hukuman itu tetap real, tetapi anugerah juga ada. Tuh anugerah juga real gitu ya, maksudnya seperti itu, atau sebenarnya hukuman itu nggak ada, yang real itu cuma anugerah atau gimana? Hukuman itu ada sebagai konsekuensi. Tapi bukan datang itu. Saya kok lebih suka bilang bahwa itu muncul karena akibat aksi kita, begitu. Ya, akibat logis gitu ya. Iya. Itu muncul karena aksi kita, begitu. Atau itu bilang, loh kenapa Allah nggak menghentikan itu, gitu misalkan ya. Kenapa Allah nggak langsung stop itu? Iya, saudara, ya itu haknya Allah ya. Tapi itu juga mungkin salah satu bentuk kasihnya. Maksudnya Tuhan memberikan
kita kayak Bisa free will bisa untuk jadi, memutuskan. bisa jadi. Itu apa ya? Nggak semua hal itu harus sesuai apa yang kita inginkan gitu loh. Kalau semua sesuai yang kita inginkan, enak banget gitu ya. Artinya engkau lolos dari segala tanggung jawab hidupmu ya. Kamu mau jadi apa nanti ke depannya begitu. Saya rasa Allah tidak akan. Maksudnya Tuhan juga Membuat menghormati kita. pilihan kita untuk ngambil itu. Cuman ya ada konsekuensi logis yang mengikuti. Iya. Gitu kan. Iya. Cuman itu akibat yang kamu lakukan dari apa yang Iya, kamu lakukan. betul, Tuhan betul. menghormati itu. Cuma ada konsekuensinya nih. Betul. Gitu. Dan itu anugerah Allah loh ketika Allah masih mengizinkan kita punya free will, kehendak bebas dalam kehidupan kita, itu anugerah Allah loh. Anugerah Allah supaya kita bisa belajar hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab, manusia yang disiplin, manusia yang berintegritas, manusia yang berani menghadapi kehidupan begitu. Yes. Oke. Cukup berat ya. Iya. Ya, pertanyaan hari ini mungkin ngomongin soal kasih, tapi jawabannya cukup berat ya. Iya memang Tidak simpel nggak itu ya. nggak ada yang mudah sih emang dalam hidup ini. Oke, kalau gitu. Oke, itu cuma 3 pertanyaan tadi ya kok. Itu aja udah lama 3 pertanyaan ya. Oke, terima kasih Kodan sudah menjawab pertanyaan kita ya. Sekali lagi saya mau mengingatkan untuk kita semua boleh ditulis nih pertanyaan kalian seputar Kristenan di kolom komentar yang nanti kita akan pilih dan nanti kami akan jawab di video-video selanjutnya. Kalau begitu, sekian Q&A kita pada saat ini, video kita kali ini. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Oke, Tuhan berkati.